Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana? Ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kepada para mahasiswa sekalian yang berbahagia, baik yang ada di manapun saja, pada hari ini kita sedang melaksanakan perkuliahan tatap maya virtual, pertemuan yang ke-14 kalau tidak salah. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian yang berbahagia, sebelumnya kami memohon dan meminta kepada saudara untuk bisa on kameranya terkait tentang perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih yang sudah membuka kameranya. Terima kasih atas partisipasinya untuk perkuliahan hari ini. Sebelum saya mulai marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perkuliahan diberikan kemudahan kelancaran. Dan nanti pada waktu presentasi saya sampaikan materinya, apabila saudara ada ingin bertanya dan lain sebagainya, dipersilakan, baik itu melalui chat di room atau bisa menunjukkan jati dirinya untuk bisa memberikan pertanyaan dalam pertemuan kali ini. Oke, saudara sekalian, saya screenshot dulu. Mohon dibuka dulu ya kameranya. Kita mulai. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Ya, oke, saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pada materi kali ini. Materi kali ini adalah pembahasannya tentang emansipasi wanita. Mungkin saudara yang sudah membuka di ULOM, kuliah online, mungkin sudah membaca materinya. Saya sudah sampaikan terkait tentang materi hari ini. Boleh jadi juga ada forum dan kuis yang bisa saudara kerjakan. Oke, kita lihat sini. Izin, apakah kelihatan dari presentasi saya?
Kelihatan? Iya, sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Materi hari ini pembahasannya tentang emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Pada pendahuluan, zaman dahulu wanita selalu dianggap lemah. Boleh juga sekarang masih ada ya. Kerjakan segala macam kerjaan tidak cekatan dan tidak terampil. Hanya bisa berkata boleh ataupun iya. Apabila kaum pria menyuruh mereka, tapi sekarang wanita dapat berkata tidak. Apabila ada hal yang, mohon maaf saya batuk ya. Ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya yang dikatakan oleh kaum pria. Itulah salah satu demokrasi yang ditonjolkan oleh wanita karena sekaranglah waktunya untuk bangkit dan berani menyuarakan aspirasi mereka. Adapun makna emansipasi wanita adalah perjuangan sejak abad ke-14 Masehi dalam rangka memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti hak kaum laki-laki. Jadi para penyuruh emansipasi wanita menginginkan agar para wanita disejajarkan dengan kaum pria di segala bidang kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, perekonomian, maupun segala bidang kehidupan. Mesir merupakan negara Islam yang pertama menyadari hal ini. Oleh karena itu, orang-orang Mesirlah yang pertama mengadakan kontrak dengan dunia barat. Di antara jajaran pemikir-pemikir Islam di Mesir, yang pertama memunculkan ide-ide emansipasi wanita adalah At-Tahtawi. Tapi pemikir yang mempunyai perhatian besar dan mengkhususkan dirinya untuk membicarakan hal ini adalah Qasim Amin. Zaman dahulu wanita selalu dianggap lemah, mengerjakan segala macam pekerjaan tidak cekatan dan tidak terampil. Hal ini hanya bisa berkata boleh ataupun iya apabila kaum pria menyuruh mereka. Tapi sekarang wanita dapat berkata tidak apabila ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya yang dikatakan oleh kaum pria. Itulah salah satu demokrasi yang ditunjukkan oleh wanita karena sekaranglah waktunya untuk bangkit dan berani menyuarakan aspirasi mereka. Contohnya saja, sekarang ini banyak wanita yang dapat mencapai karir mereka dengan sukses. Di sisi lain, mereka melupakan keluarga mereka ataupun suami mereka demi mengejar karir tersebut. Apakah contoh di atas merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh seorang wanita dikarenakan suatu alasan yaitu emansipasi? Kedua, tentang pembahasan pengertian pengertian tentang emansipasi berasal dari bahasa Latin emancipatio, yang artinya pembebasan dari tangan kekuasaan. Di zaman Romawi dulu, membebaskan seorang anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua, sama halnya dengan mengangkat hak dan derajatnya. Adapun makna emansipasi wanita adalah perjuangan sejak abad ke-14 Masehi dalam rangka memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti kaum laki-laki. Jadi para penyeru emansipasi wanita menginginkan agar para wanita disejajarkan dengan kaum pria di segala bidang kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, perekonomian, maupun dalam pemerintahan. Dua, munculnya emansipasi di Mesir dan pengaruhnya. Mesir merupakan negara Islam yang pertama menyadari hal ini. Oleh karena itu, orang-orang Mesirlah yang pertama mengadakan kontrak dengan dunia barat. Di antara jajaran pemikir-pemikir Islam di Mesir yang pertama memunculkan ide-ide emansipasi wanita adalah At-Tahtawi. Tetapi pemikir yang mempunyai perhatian besar dan mengkhususkan dirinya untuk membicarakan hal ini adalah Qasim Amin. Meskipun ide emansipasi wanita Qasim Amin ini belum dapat diterima pada zamannya, namun
mempunyai pengaruh besar dalam rangka kemajuan bangsa Mesir khususnya dan di dunia Islam pada umumnya. Wanita merupakan bagian terbesar dari komunitas masyarakat umum. Apabila mereka baik, niscaya masyarakat pun akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila mereka rusak, masyarakat pun akan rusak. Sungguh apabila benar-benar memahami agama, hukum, dan syariat Allah, niscaya mereka akan mampu melahirkan generasi-generasi baru yang tangguh dan berguna bagi umat seluruhnya. Jadi, wanita ya yang menjadi baik dan tidaknya sebuah negara atau suatu bangsa itu sendiri. Dalam masa kebudayaan jahiliyah sebelum datangnya Islam, wanita dianggap sangat rendah dan hina, bahkan tidak sedikit ketika lahir anak perempuan akan dikubur hidup-hidup. Quran surat An-Nahl ayat 58-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baida busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hun aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Lalu ia menyembunyikan dirinya dari orang-orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan meliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka ucapkan itu. Pemuka-pemuka Islam mulai mencari dan mengkaji sebab-sebab keterbelakangan ini. Berbagai jawaban telah dikemukakan oleh para tokoh berdasarkan pengamatan dan analisa mereka. Menurut mereka, banyak hal yang menyebabkan umat Islam tertinggal dibandingkan dengan orang Barat. Satu di antaranya karena tidak terdidiknya kaum wanita. Kaum wanita memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam dan memiliki hak yang sama dalam mengamalkan agama, di mana Allah SWT telah memperlakukan mereka dan membebankan hukum-hukum syariat sesuai dengan fitrah penciptaannya. Hal ini masuk dalam keumuman firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya, ini ayat ini doa yang bisa kita baca setiap saat ya, terutama boleh jadi kalau kita tahlil itu sering membaca. Bahkan saya yakin saudara sudah pernah hafal ya. Allah Maha Adil dalam menentukan syariatnya dan Maha Bijaksana dalam meletakkan hukum-hukumnya. Untuk mereka, Allah telah memuliakan mereka dengan berbagai bentuk dan cara. Di antaranya, Allah SWT merintahkan mereka untuk tinggal di rumah-rumah mereka agar terjaga kehormatan mereka. Yang kedua, Allah SWT tidak membebankan mereka untuk mencari nafkah bagi anak-anak mereka.
Yang ketiga, kaum wanita diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh mereka, menutup auratnya. Yang keempat, kaum wanita tidak boleh bepergian dalam sebuah safar, melainkan harus disertai oleh mahram, oleh keluarganya ya. Boleh jadi orang tuanya atau suaminya. Melihat kondisi wanita yang lemah serta membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan, urusan talak perceraian tidak diserahkan kepada wanita. Maka yang punya hak talak itu laki-laki. Nah, kalau wanita berkali-kali minta talak, kalau si suaminya tidak mengabulkannya, boleh jadi tidak akan terjadi. Tetapi perempuan bisa juga sih mengajukan talak namanya. Nomor 6, tidak diwajibkan bagi wanita untuk ikut memikul amanat jihad fisabilillah sebagaimana telah dibebankan kepada kaum laki-laki. Jadi wanita jihadnya di rumah ya. Kalau laki-laki bisa melakukan jihad yang terkait dengan hal ini, mungkin salah satunya ketika agama Islam terancam, maka laki-laki punya kewajiban untuk membela agamanya. Mati dalam keadaan membela agama termasuk jihad. Banyak sih cara jihad yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan surganya Allah SWT melalui jihad itu sendiri. Beberapa bentuk perlakuan Allah SWT terhadap kaum wanita di atas jika dipelajari dan ditinjau dengan akal yang sehat dan fitrah yang bersih akan diketahui bahwa itu semua merupakan cara apa? Untuk menjaga eksistensi wanita. Semuanya itu adalah perlakuan yang bijak dan adil sesuai dengan kodrat mereka. Namun berapa dari wanita yang memahami diri dan kemuliaannya. Sekalipun gerakan emansipasi wanita ini mendapat tantangan yang kuat, namun gerakan ini sangat berpengaruh dari warga Mesir, terutama masa sesudahnya. Pengaruh tersebut antara lain menimbulkan beberapa gerakan sebagai berikut. 1. Adanya kesadaran baru di kalangan masyarakat tentang perlunya pendidikan wanita. Kita bersyukur di Indonesia diberikan kebebasan emansipasi wanita untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, bahkan bisa saja melebihi laki-laki. Bahkan pengalaman di negara kita pernah dipimpin oleh seorang wanita juga ya. Yang kedua, mulai adanya kelonggaran jilbab. Nah, adanya keluhan dari kalangan pemuda tentang sistem perkawinan yang berlaku. Mereka mengharapkan adanya perubahan sistem perkawinan tersebut. Apa yang ini di Mesir ya. Kemudian yang ketiga, adanya keluhan dari kalangan pemuda tentang sistem perkawinan yang berlaku. Mereka mengharapkan adanya perubahan sistem perkawinan. Adanya perhatian pemerintah dan para pemuda negara terhadap undang-undang yang berlaku di peradilan agama. Kemudian yang ketiga, pandangan pembela dan pasca emansipasi wanita. Di Mesir sendiri, negara pertama kali yang mempropagandakan gerakan emansipasi wanita. Banyak orang yang terpengaruh dengan pemikiran Rifat. Ini yang kebanyakan mereka adalah para intelektual muslim, hasil didikan barat dan orang-orang Nasrani. Di antaranya adalah ada Markus Fahmi, ada Ahmad Lufi, As-Sayyid Qasim Amin, Ratu Nazili Abdurrahman Sabri Az-Zahlul Huda Sya'rawi. Para intelektual ini bahu-membahu mendakwahkan gerakan iblis ini untuk mengelabui wanita-wanita muslimah dengan menggunakan surat kabar sarana pertama dan paling utama serta paling efektif untuk menyebarkan gerakan ini. Maka muncullah surat kabar dengan nama majalah As-Sufur, majalah pornografi pada tahun 1318 Masehi yang isinya tidak lain merusak wanita muslimah melalui hal berikut. Di antaranya menampilkan gambar-gambar wanita seksi. Yang kedua, campur baur antara laki-laki perempuan dalam diskusi dan rapat-rapat. 3. Pemikiran sesaat tentang wanita adalah partner laki-laki. Maksudnya bahwa wanita itu sama dengan laki-laki dalam sebuah hal.
Yang keempat, menjelek-jelekan ajaran Islam bahwa laki adalah pemimpin bagi wanita. Yang kelima, menampilkan mode dan busana ala barat, model kolam renang bagi wanita. Menampilkan gambar tempat-tempat hiburan, kafe, bar, dan lain-lain. Menampilkan kisah-kisah mesum dalam dan porno yang merusak kehormatan wanita. Menyanjung bintang film, penyanyi, artis, dan lain sebagainya. Penerapan emansipasi wanita, perkembangan pemikiran Islam kontemporer yang luar biasa, saat ini sesungguhnya dapat diklasifikasikan dalam model kecenderungan. Pertama ada fundamentalis, yaitu model pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai solusinya. Alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Bagi mereka, Islam telah mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dari luar. Apalagi Barat ya. Garapan utamanya adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama budaya sekaligus berhadapan dengan menyerukan untuk kembali kepada sumber asli Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Tradisi dan sunnah Rasul harus dihidupkan kembali dalam kehidupan modern sebagai bentuk kebangkitan Islam. Kedua ada tradisionalis atau salaf, yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Tugas kita sekarang hanyalah menyatakan kembali atau merujukkan dengannya, yang kenal dengan salafi ya. Kemudian ketiga reformis, yaitu model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru, berusaha membangunnya, membangkitkan kembali. Menurut mereka, Islam telah mempunyai tradisi yang bagus dan mapan. Keempat, ada post-tradisionalis, yaitu model pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan Islam berdasarkan standar modern. Model ini sesungguhnya sama dengan reformis yang menerima tradisi dengan interpretasi baru. Perbedaannya, post-tradisionalis mempersyaratkan dekonstruktif atau tradisi atas tradisi, bukan sekedar dekonstruksi, sehingga yang absolut menjadi relatif dan ahistoris menjadi historis. Kelima, modernis, yaitu model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional, ilmiah, dan menolak kecenderungan mistik. Menurutnya tradisi masa lalu sudah tidak relevan sehingga harus ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis dalam soal keagamaan dan kemasyarakatan. Mereka biasanya banyak dipengaruhi oleh pandangan Marxisme. Meski demikian mereka bukan sekuler. Wanita mempunyai kedudukan sama dengan laki-laki kecuali dalam beberapa hal yang harus disesuaikan dengan nalurinya. Karena dalam hal ini wanita memperoleh prioritas untuk dimuliakan dan diberlakukan lemah lembut sebagaimana layaknya. Keberadaan wanita dalam Islam yang begitu sempurna ini tidak dijumpai dalam agama lain. Islam sebenarnya tidak melarang seorang wanita bekerja atau melakukan kegiatan di luar rumah asal tidak melampaui batas kodrat kewanitaannya. Mudah-mudahan wanita muslimah tetap berpegang dan berpijak di atas kodrat kewanitaan yang terlepas dari virus-virus yang semakin mengancam, virus-virus karir yang semakin mengancam pudannya fungsi dan kedudukan wanita. Semoga kaum wanita tidak semakin lengah oleh belayan harta
yang siap menghimpit tantangan tangan-tangan halus wanita. Di saat itu jualah wanita akan terpana oleh gemerlapnya dunia dan merupakan kodratnya sebagai wanita. Saudara sekalian yang berbahagia, pada penutup dijelaskan Islam sebenarnya tidak melarang seorang wanita bekerja atau melakukan kegiatan di luar rumah. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pakaian harus sesuai dengan aturan Islam. Yang kedua, tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Ketika kita menjadi wanita pekerja, menjadi wanita karir, tapi tidak melalaikan tugasnya ketika kita di rumah, ya menjadi ibu rumah tangga, melayani keluarganya, melayani suaminya, dan tentunya anak-anaknya. Yang ketiga, tidak menurunkan martabatnya sebagai wanita dan sesuai dengan fitrah dan kejiwaan wanita pada umumnya. Nah, tidak menurunkan martabatnya. Salah satunya cara menurunkan martabat yaitu berperilaku di luar dari ajaran agama, memperlihatkan auratnya dan sebagainya, itu bagian dari menurunkan martabatnya. Yang keempat, tidak melanggar ajaran Islam mengenai hubungan antar pria dan wanita. Nah, jadi hubungan yang melanggar berarti hubungan yang tidak dihalalkan. Nah, kemudian dengan persetujuan suami, jadi ketika wanita sudah menjadi istri dari seorang suami, maka apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan itu harus seizin, sepengetahuan suami. Nah, ini sudah ada pustakanya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, jadi di sini kita diajarkan bagaimana emansipasi wanita itu tidak menyalahi terhadap kodratnya sebagai wanita. Saudara, apabila bekerja untuk menghidupi keluarga Anda, keluarga saudara, itu tidak ada kewajiban. Yang wajib itu adalah suami atau laki-laki. Kalau perempuan ingin melakukan hal itu, sifatnya adalah membantu. Membantu siapa? Kalau sudah punya suami, membantu suaminya. Kalau belum punya, berarti membantu keluarga. Maka sah-sah saja dia melakukan aktivitas di luar rumahnya, selama ketika kita masih belum ada suami, berarti izinnya kepada ayahnya. Ketika kita sudah mempunyai suami, maka izinnya kepada suaminya. Apabila suaminya tidak mengizinkan, saudara mengejar karir saudara, mengejar cita-cita saudara untuk bekerja dan membantu suami, kalau suami nggak mengizinkan, ya sudahlah. Terima dengan ikhlas terhadap kondisi ini. Jangan kemudian menjadikan bahan yang menimbulkan hubungan yang tidak harmonis lagi. Banyak konflik rumah tangga terjadi karena persoalan yang remeh-temeh sebenarnya menjadi besar ketika tidak dikomunikasikan. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, para mahasiswa, untuk memberikan informasi yang lebih banyak lagi, silakan. Apabila di antara saudara ingin ditanyakan atau ingin menanggapi tentang hal ini, monggo. Nah, tadi kita bicara di Mesir ya, kalau bicara di Indonesia sendiri, emansipasi wanita itu kita mengenal ada R.A. Kartini ya, ada banyak, ada Cut Nyak-Dien, mungkin tokoh wanita yang kita kenal, mungkin banyak lah ya. Di emansipasi wanita sekarang ini banyak wanita yang menjadi kepala daerah di wilayah tertentu, di antaranya
Di Jawa Timur itu gubernurnya wanita dan lain sebagainya. Di Banten pun pernah juga kejadian wanita memimpin daerah Banten. Oke, silakan monggo yang mau bertanya atau berpendapat atau menambahkan terhadap materi kali ini dipersilahkan. Halo? Masih ada di ruang? Ada, Pak. Masih ada, Pak. Oke, Masih, silakan. Pak. Julianto, Malda, Arnita, silakan kalau mau menanggapi, monggo. Seperti saya yakin ya, seperti saudara sekarang ini kan kuliah, kerja keras gitu kan, bahkan kuliah pun sambil bekerja gitu. Itu seperti apa? Ya, sah-sah saja ketika saudara diberi izin oleh orang tua atau suami. Reni mau bertanya, Ren? Silakan. Halo, Mbak Reni, ada komentar apa? Bisa dinyalakan? Oh, belum. Oke, ketua kelas mana ketua kelas? Saya boleh nanya nggak, Pak? Boleh, Adelia, silakan. Ya, saya mau nanya mengenai pemikiran Qasim Admin di Mesir yang disebut sebagai pelopor emansipasi wanita dalam Islam. Tapi Ya. kalau kita lihat sekarang nih, kenapa ya masih banyak masyarakat Muslim di Indonesia yang membatasi ruang gerak wanita? Padahal Islam sendiri sudah menjunjung hak-hak wanita sejak awal. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, bisa dipahami, bisa kita jawab bahwa hal itu terjadi menurut saya bangsa ini kan merdeka baru berapa tahun ya? 76 atau 78 ya. Sementara kita dijajah Belanda itu 3,5 abad ya. 350 tahun ya. Jadi warisan kolonial Belanda itu masih menjadi apa ya? Rujukan atau pemikiran hukum di negara kita. Itu masih belum bisa dihilangkan. Sehingga orang-orang yang berpikiran yang masih membatasi gerak perempuan menurut saya terkontaminasi cara pikir kolonial Belanda itu. Ya, harusnya sebagai Muslim, Islam itu memberikan kebebasan untuk para wanita mendapatkan pendidikan yang lebih, bahkan sama, atau dalam bidang ekonomi, mereka mau mencari nafkah, dipersilahkan saja. Ketika kalau sudah punya suami, maka izinnya ke suaminya. Kalau belum, maka dia harus izin dari orang tuanya. Seperti saudara sekalian ini, biaya kuliah dan sebagainya, itu tanggung jawab orang tuanya, sama ayahnya. Tapi ketika mungkin ayahnya, mohon maaf, misalkan belum mampu, kurang beruntung, maka kita minta izin kepada ayah, diberikan kesempatan, ya gunakanlah sebaik-baiknya. Ini saudara sekalian yang berbahagia, ketika masih ada sekat-sekat terhadap pemikiran wanita, itu boleh jadi menurut analisa saya, karena dangkalnya pemahaman terhadap emansipasi wanita itu, atau bisa dipahami mereka masih menggunakan rujukan terhadap zaman-zaman pemikiran orang-orang kolot pada masa lalu, seperti zaman Belanda lah misalkan. Nah, tadi kan konteks di dalam Islam itu untuk wanita tadi kan jihadnya cukup di rumah ya. Tapi untuk laki-laki bisa menjadi
pejuang jihad untuk membela agamanya, untuk berperang dan sebagainya. Maka bicara tentang hal ini di Indonesia pun sekarang sudah banyak ya prajurit-prajurit wanita yang punya kesempatan di negara kita untuk menduduki jabatan tertentu atau mereka bisa menempati pekerjaan-pekerjaan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Contohnya misalkan sopir itu mungkin identik laki-laki, tapi sopir di Jakarta, sopir tran itu banyak juga wanita. Ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat atau kebijakan publik itu sudah banyak memihak kepada para wanita, walaupun masih juga ditemukan diskriminasi terhadap hal ini. Kalau mungkin lihat sejarah ya, mohon izin nih, mungkin saudara pernah baca atau lihat di YouTube atau di mana, ketika siapa ya, pendaki Gunung Everest wanita pertama di Indonesia kan, siapa tuh namanya? Saya lupa. Pokoknya Titi gitu ya namanya. Itu kan pendaki pertama wanita di Indonesia dan se-Asia. Ketika dia datang ke Indonesia dengan menunjukkan foto-foto dan sertifikatnya, ada satu sisi lembaga tertentu tidak mengakui. Kenapa? Alasannya karena si Saraswati atau siapa itu, dia pada puncak Everest itu tidak mendokumentasikan. Pada waktu itu alasannya kameranya tidak bisa kebuka. Ya logik masuk akal juga sih, karena pada kasus cuaca yang ekstrim dan dingin otomatis membeku bisa juga, baru dia bisa foto pada ketinggian beberapa. Ketika diakui oleh wilayah Tibet ya, dia dapat sertifikat dibawa ke Indonesia, tetapi ada yang tidak mengakuinya, yang mengakibatkan dia, mohon maaf, setelah 1 tahun setelah pendakian itu stres. Alasan stresnya sih termasuk tadi itu tidak ada pengakuan. Padahal itu bagi negara manapun menjadikan sebuah prestasi, disambut oleh negara. Mungkin juga menurut mereka karena alasannya seorang wanita, masa di negara kita yang banyak orang-orang hebat ya secara fisiknya itu, Kopassus apa-apa itu kan, tentunya mereka punya fisik mental yang kuat dibanding dengan perempuan. Mungkin ketika saya baca itu kisahnya seperti itu. Itu satu sisi ya, saya tidak tahu pada satu sisi yang lainnya. Maka kemudian pada tahun berikutnya itu ada pendaki dari Kopassus yang menyatakan dinobatkan menjadikan pendaki pertama di Indonesia. Padahal sebelumnya sudah ada. Saya kurang paham ya istilahnya, apakah karena wanita kemudian diberikan porsi yang orang belakang, itu mungkin bisa juga seperti itu. Ya Adelia, mungkin itu jawaban dari saya. Semoga menambah wawasan lagi ya tentang pendapat dari ulama Mesir tadi. Ya, gimana Adelia? Terima kasih. Ya, baik ya, Pak. Sama-sama. Ya, Kemudian yang lain boleh untuk dikembangkan lagi atau mungkin bertanya tentang hal yang lain. Oke. Banyak teman-teman ini yang bertanya tentang nilainya ya. Nilai UTS-nya yang kecil gitu. Jadi gini saudara, nanti kan ada nilai akhir ya. Nilai akhir itu saya ambil dari TB saudara, tugas besar. Saudara kalau nggak ngirim tugas besar, nggak dapat nilai. Nanti ada berapa persen dari tugas besar. Kemudian ada nilai UAS-nya, nilai UAS saudara. Kemudian ada nilai kuis dan forum yang selama ini saudara kerjakan. Kalau saudara tidak mengerjakan kuis atau tidak mengerjakan forum, maka saudara tidak akan mendapatkan nilai
Bila diakumulasi nilai rata-rata forum atau nilai rata-rata kuis, ditambah dengan nilai UAS-nya, ditambah dengan nilai UTS-nya, kalau itu kurang, maka nilai 60 itu sebenarnya sudah saya bantu. Aslinya mohon izin nih, ada nilai itu kurang daripada 60. Tetapi apabila ada mahasiswa memang benar-benar nilainya 80, ya saya tulis 80. Kalau dia nilainya lebih daripada itu, ya saya tulis seperti itu. Tetapi apabila ada mahasiswa yang kurang, jadi mohon izin, nilai kamu, nilai saudara yang mungkin rata-rata 60 itu karena adanya nilai yang kurang. Tapi itu baru UTS kan. Tadi ada nilai TB dan nilai UAS yang nanti insya Allah diakumulasi akhirnya rata-ratanya berapa. Makanya saran saya, mohon izin kepada saudara sekalian untuk aktif di kulonnya, kuliah online-nya. Bagaimana caranya mendapatkan nilai forum atau nilai kuisnya dapat 100 atau dapat 80 atau 85. Maka dilihat tuh bagaimana cara menanggapinya, diperbanyak komentarnya, diberikan referensi atau dalil supaya lebih banyak nilai dibanding yang mahasiswa lain. Jangan hanya ya saya setuju pendapat ini itu tentang ini dah cuma sedikit komentarnya, maka boleh jadi nilainya di di atas nilai KKM lah istilahnya, 65 atau 60. Jadi itu ya, tapi tidak usah kecil hati. Insya Allah nanti pas UAS akan Bapak bantu nilainya semaksimal mungkin. Tetapi kalau ada yang selama ini mahasiswa yang kurang aktif di perkuliahan online-nya, maka boleh jadi nilainya menjadi rendah. Karena itu bisa dipahami. Mungkin ada yang ingin komentar, silakan. Ya, Mas David Fajar, silakan Mas. Silakan Mas. Mohon izin Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Untuk terkait tugas besar yang waktu pekan lalu itu ada daftarnya nggak Pak? Maksudnya yang sudah ngumpulin atau belumnya? Karena waktu itu memang bingung pada saat pengumpulan Pak. Ya. Karena kan itu banyak beberapa folder yang bukan dari Cibubur doang, kayak misalkan dari Tanjung Duren dan kelas-kelas lain juga. Itu jadi bingung tuh Pak untuk pengumpulan. Bingung. Ya, oke, siap. Mas David sendiri mohon izin sudah mengumpulkan belum? Nah, untuk saya sendiri sudah Bapak. Dan waktu itu di kode Cibubur tuh kalau nggak salah tuh B berapa gitu Pak. Ya, makanya Bapak sendiri juga kurang hafal ya. Jadi Bapak mengajar ada 3 kelas. Kelas itu kodenya B. Saya ingat hanya B saja yang hari Senin. Ini kan kita kuliah online-nya di Senin kan? Betul nggak? Betul Pak. Ya, itu B. Nah, besok Selasa itu saya tidak hafal itu Cibubur ataupun di mana itu saya tidak hafal. Saya hanya kodenya saja. Kode B itu yang hari Senin, kode F itu yang hari Selasa. Nah, itu yang mereka yang online-nya, kulonnya di hari Selasa atau pas tatap mayanya di hari Selasa, maka dia kodenya F. Kemudian ada satu lagi kode C itu di hari Sabtu. Tentang dia mahasiswa Cibubur atau Tanjung Duren itu yang saya tidak hafal. Makanya saya tanya, di kulon itu emang nggak muncul kode B atau C atau F itu? Mohon izin. Halo? Di kulon, saudara. Kalau di muncul. Ya. Pika muncul. Kulon ada. Oh ada, iya. Ada. Jadi kalau saudara kuliah di B berarti di hari Senin. Kalau saudara mahasiswa yang kodenya F itu di Selasa. Kalau mahasiswa yang kodenya C itu di hari Sabtu. Maka mungkin boleh jadi Mas David nanya, apa ini di Tanjung Duren atau ini di Cibubur ya Pak? Itu yang Bapak nggak hafal. Bapak harus buka di jadwal lagi. Jadi Mas David mungkin itu ya mohon izin apabila
ketidaknyamanan. Makanya saya kembalikan kepada saudara. Saudara, kalau kode malam ini itu kodenya B. Jadi kalau B ya sudah, berarti saudara ngumpulinnya di folder yang nama filenya itu B berapa gitu ya. B berapa saya kurang. Tanya ingatnya di kode B-nya aja. Oke ya Mas. Tadi David ya? Ya, mungkin ada lagi? Ya, ada lagi yang ditanyakan. Nanti saya cek ulang ya Mas. Karena untuk input nilai tugas itu bisa diinputnya berbarengan dengan nilai UAS Mas. Nanti saya kasih kabar siapa yang belum, siapa yang sudah. Nanti saya kirim di Google ini aja, chat ya. Google Chat ya. Ya. Oke, silakan yang lain. Baik Pak, makasih ya Pak. Iya. Ya, semangat Mas David. Ya. Pak izin bertanya Pak. Ya, Vika silakan. Untuk absensi boleh bolongnya berapa ya Pak? Iya. Itu jadi Ya, masalah lagi nih. Oke sih, terima kasih Vika. Untuk absensi ini memang mohon maaf ya, ada saya temukan di kelas B ini ada namanya ada. Saya lihat itu rekap absensinya 0. Loh, kok namanya ada tetapi kok absensinya 0? Kan selama ini absensi itu kebanyakan oleh sistem ya. Sistem yang absensi. Saudara aktivitas kuis dan forum, saudara aktif itu dianggap hadir. Kalau hanya satu saja, kuis saja atau forum saja, boleh jadi tidak dianggap hadir. Jadi gitu ya saudara. Nah, ada saya mau input nilainya dan dia sepertinya tidak masalah dengan input nilai. Tetapi karena saya cek di Google Drive untuk pengumpulan UTS nggak ada namanya. Saya lihat di absensi juga tidak ada. Kas tidak saya input, saya kosongin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada mahasiswa yang absensi dan aktif, tetapi saya tidak bisa input nilainya karena mungkin terkait administrasi yang harus diselesaikan di Undira ya, di kampus ya, sehingga tidak bisa. Jadi mohon izin apabila ada di antara saudara yang belum ke input nilainya, segera aja konfirmasi ke pihak kampus biar tidak menghambat. Sekarang sih sudah ditutup, cuma siapa tahu nanti bisa berbarengan dengan UASnya. Ya, jadi gitu ya Mas. Jadi intinya saran saya kalau jawab soal-soal itu jawablah sendiri dengan kemampuan saudara. Istilahnya sebanyak jawaban saudara itu pasti diberikan poin lebih dibanding dengan jawaban yang apa adanya. Jadi gitu. Jadi kalau hanya jawaban ini kok kayaknya jawabannya singkat-singkat doang ya. Bagaimana dikembangkan? Sebagai mahasiswa, saudara diberikan kelebihan untuk mampu mengembangkan jawaban yang lebih luas lagi. Oke. Mohon izin, ada lagi silakan. Sudah cukup atau gimana? Pokoknya saran Bapak, saya berharap saudara semuanya bisa lulus. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau misalkan nanti ada absensi yang bolong dan sebagainya, silakan saudara meminta, mungkin Pak aku ada yang bolong nih, boleh nggak aku minta tugas mengumpulin apa gitu. Jadi insya Allah nanti saya berikan kesempatan untuk mengisi yang bolong-bolong. Setidaknya jangan, kalau nggak salah maksimal 4 kali lah, nggak salah ya, untuk ketidakhadirannya. Kalau lebih dari itu, apalagi yang nilainya langsung E itu udah langsung tidak lulus. Ya, saudara, saya harapkan diperhatikan absensinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan absensi dulu ya kehadiran saudara.
pada hari ini tanggal 16 mulai PM dan juga teman-teman yang mungkin belum hadir diberikan semangat untuk bisa mengikuti perkuliahan. Biar apa? Biar tadi itu tidak ada yang ketinggalan. Sebentar. Saya akan absen, mohon diperhatikan. Bagaimana kelihatan absensinya? Oke. Nanda Dugi Mayanti ada? Hadir, Pak. Arnita Rahmasari Dewi. Hadir, Pak. Adelia Ainun Pratiwi. Hadir, Pak. Alisa Leona Abida. Hadir, Pak. Belinda Novilda Putri. Hadir, Pak. Evi Silvia Marwah. Hadir, Pak. Laras Pratiwi Langgentias. Hadir, Pak. Lustiawati. Hadir, Pak. Kemudian Meliza Putri Ismania. Hadir, Pak. Muhammad Imam Koharudin. Hadir, Pak. Muhammad Fadlan Muzaki. Hadir, Pak. Muhammad Fadilah. Hadir, Pak. Muhammad Fadilah, Pak. Putri Hanifah. Hadir, Pak. Sapana Indriani. Hadir, Pak. Susanti. Hadir, Pak. Yuni Natasa Purba. Hadir, Pak. Fadia Azizah. Fadia Azizah. Nur Hidayah. Hadir, Pak. Siva Nurmalasari. Hadir, Pak. Sonia Anggraini. Hadir, Pak. Tio Puspita. Tio Puspita. Hadir, Pak. Andrian Inti Permadi. Hadir, Pak. Masya Allah. Bentar. Aura Aulia Firdia. Hadir, Pak. Eko Prastowo. Eko ada, Pak. Junita Safira. Hadir, Pak. Natasha Aprilian. Hadir, Pak. Maaf, Pak. Hadir, Pak. Sinta Fiamita. Hadir, Pak. Siti Fatia Jahra. Hadir, Bapak. Ariska Dwi Putri Hasari. Hadir, Pak. David Fajar. Hadir, Pak. Muhammad Ihsan Nur Salim. Hadir, Pak. Tegar Muhammad Yasa. Tegar Muhammad Yasa. Intan Nur Aini. Hadir, Pak. Ivan Mansur Junaidi. Hadir, Pak. Safa Salsabila Putri. Safa Salsabila Putri. M. Karis Munandar. Hadir, Pak. Ratih Puspita Julianti. Hadir, Pak. Adinda Mega Anastasia.
Hadir, Pak. Fajar Nur Ramadan Andriono, Hadir, Pak. Ferry Setiawan, Hadir, Pak. Julianto, Hadir, Pak. Langgeng Gumilar, Hadir, Pak. Raihan Erlangga, Reni Setiawati, Hadir, Pak. Yulianita Sari, Hadir, Pak. Nanda Andriansa, Hadir, Pak. Adelia Safitri, Hadir, Pak. Maulana Catur Pramudya, Hadir, Pak. Rina Mayaninti, Hadir, Pak. Malda Alia, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, Hadir, Pak. Vika Permatahati, Hadir, Pak. Arya Disa Azhara, Farida Sofianti. Siapa yang belum diabsen ya? Bapak maaf, Safa hadir, Pak. Tadi jaringannya hilang. Ya, saya ulang lagi absennya. Safa nomor urut berapa absen sini ya? Bisa dilihat di layar Safa? Bisa, Pak. Ya coba ini dicek. Yang mana nama kamu? Oh, Iya, Pak. Safana Indriani. Safa Salsabila, Pak. Oh, Safa. Tegar nggak ada. Oh iya, Safa Salsabila Putri. Iya, Bapak. Terima Oke. kasih banyak, Pak. Sama-sama. Siapa lagi yang belum diabsen? Padia, Pak. Padia. Padia. dia? Ini belum ya, Pak? Sebentar. Ngambek ini absennya. Diklik kok nggak ngambek. Ya ampun. Oke, Fadia yang mana? Bisa dilihat di layar. Yang 17, Pak. Oh, udah. 17. Fadia Aziza udah. Siapa lagi yang Udah, belum mohon izin? Tegar ada. Raihan. Arya Disa. Farida. Oke. Sudah ya, lengkap ya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia. Mohon izin dibuka dulu kameranya. Mau saya screenshot dulu sebagai kenang-kenangan. Nah, ayo. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Senin 16 Mei. Sekali lagi, mohon ya, tegar, oke. Sekali lagi dibuka dulu kameranya, action yang cantik, yang tampan, ya nanti saya akan ulang. Action yang cantik, yang tampan, saya hitung 3 kali. Awas, siap-siap, 1, 2, 3, oke.
Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya tadi? Katanya ada yang belum di absen. Tegar. Tegar. Pak, saya Tegar. Muhammad Yasa. Oke, saya coba Tegar. Saya ulang ya. Tegar Muhammad. Dilihat Tegar Muhammad Yasa apa ada? Oh ada. Oke, Tegar Muhammad Yasa. Siapa lagi yang belum di absen? Oke, saudara sekalian yang berbahagia, tiba waktunya saya undur diri. Saya hanya berpesan kepada saudara, semangat ya kuliahnya. Saya doakan sukses selalu dunia akhirat. Jangan putus asa dan sampaikan selesai mata kuliah ini dengan baik dan lulus. Diberikan oleh Allah kelancaran, bisa menyelesaikan titel sarjananya secepatnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Bapak. Ya, oke. Sama-sama ya. Terima kasih. Saya close kegiatan hari ini. Menggunakan